Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Artinya tidaklah kujadikan jin dan manusia kecuali akibat kejadian itu adalah untuk menyembah padaku. Surah Az-Zariyat ayat 6. Hadirin jamaah salat rahimahullah. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Rahman, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya yang tiada putus-putusnya kepada kita dengan nikmat iman dan Islam, dengan nikmat taufik dan hidayah, sehingga kita dapat berhadir di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan serangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua ibadah kita diterima oleh Allah sebagai ibadah yang mabrur di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat rahimahullah. Selain daripada kita dapat melaksanakan ibadah, juga kita dapat bersilaturahmi. Bersilaturahmi itu ada sangat besar sekali manfaatnya bagi kita. Kenapa? Karena dapat memanjangkan umur dan menambah rezeki. Rasulullah bersabda, man sarahu ayamudahu fi rizqi falyattaqillah wa yasarahima. Man sarahu ayamudahu fi umrihi wa yusalahu fi rizqi falyattaqillah wa yasarahima. Artinya siapa-siapa yang ingin panjang umurnya dan dimurahkan rezekinya, hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan bersilaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dengan demikian kita melaksanakan sunnah Rasulullah SAW dengan bersilaturahmi. Secara nyata, kalau kita bersilaturahmi adalah panjang umur. Kenapa? Karena kita dapat saling bertemu muka, saling bertegur sapa, bergembira, sehingga kita semakin sehat, jantung semakin kuat. Lain kalau kita tinggal di rumah saja tidak mau bersilaturahmi, maka lama-lama dia akan sakit jantung, kemudian stroke. Setelah stroke lalu stop alias jiun, artinya meninggal dunia. Tak pendek umur, nah orang tidak bersilaturahmi. Demikian juga rezeki akan semakin banyak kalau kita bersilaturahmi. Umpamanya kita berkunjung kepada saudara kita, tentu kita akan disuguhi segelas air dan sekarat kue. Tapi kalau kita tinggal di rumah saja, maka rezeki apa yang ada itulah yang kita dapatkan, tidak bertambah. Apalagi kalau orang sakit bersilaturahmi dengan dokter, maka dokter akan memberikan obat sehingga dia menjadi sehat. Nah, jadi secara nyata silaturahmi itu adalah dapat memanjangkan umur dan menambah rezeki. Itu secara fisik, secara nyata. Tapi secara manawi, memang umur rezeki itu sudah ada tertulis di Lauhul Mahfuz. Apakah umurnya, rezekinya, nasibnya baik dan buruk, itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz sejak roh di depan kadam rahim ibu. Nah, lalu hadis tadi mengatakan bila bersilaturahmi panjang umur dan murah rezeki. Jadi berarti merubah ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz. Jadi
Yang berubah itu adalah berkatnya bertambah. Kalau umurnya tetap aja seperti apa yang di Lauh Mahfuz itu tercatat. Namun yang bertambah itu adalah keberkatan. Walaupun umur pendek tapi berberkat, bermanfaat bagi masyarakat. Walaupun umur panjang tapi tidak berberkat, menjadi sampah bagi masyarakat. Jadi berkatnya itu demikian juga rezeki, walaupun sedikit tapi berberkat, dapat dinikmati. Tapi kalau rezeki walaupun banyak ada berberkat, tidak akan dapat dinikmati, malah akan menjadi penyakit. Tiap bulan masuk rumah sakit, habis duit berobat. Kenapa? Karena itulah dia tidak berberkat. Nah, jadi rezeki yang berberkat itu rezeki yang dapat kita nikmati. Jadi baik secara fisik atau secara maknawi, secara kenyataan atau secara kiasan, rezeki itu bisa bertambah apabila kita bersilaturahmi. Jadi dapat kita simpulkan dalam suatu pantun, alangkah indahnya bunga melati, harum semerbak di waktu pagi. Alangkah indahnya silaturahmi dapat menambah umur dan menambah rezeki. Hadirin sekalian berbahagia. Kemudian tema kita pada hari ini adalah jadikanlah segala aktivitas hidup kita ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, wa ma khalaqul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali akibat kejadian itu adalah untuk menyembah kepada aku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Hadirin jamaah salat rahimakumullah. Hidup kita ini ada dua macam. Yang pertama adalah kehidupan dunia, hidup yang sesaat, hidup yang singkat. Yang kedua kehidupan akhirat, kehidupan yang sangat panjang. Hidup di dunia adalah hidup sementara, di mana kita perlu untuk beribadat sebagai bekal untuk dibawa ke akhirat nanti. Kemudian kehidupan akhirat, hidup yang kekal dan abadi tanpa akhir, kehidupan yang jauh tanpa batas. Jadi ibarat perjalanan jauh itu perlu bekal yang akan dibawa. Semakin jauh kita berjalan, semakin banyak bekal yang harus dibawa dan dipersiapkan. Kalau tidak punya bekal, jalan jauh itu berarti nekat. Sampai ke tujuan belum tentu, sengsara di jalan pasti. Perjalanan hanya untuk perjalanan dunia ini yang ada batasnya, itu perlu bekal. Apalagi perjalanan akhirat yang sangat jauh sekali tanpa batas. Pantaskah hanya bekal seadanya saja? Nah, di dalam kubur pun kita kada tahu berapa lamanya kita terbaring di sana. Sampai hari kiamat baru dibangkitkan dari dalam kubur. Sedang kiamat itu kita tidak tahu kapan terjadinya. Sejak ribuan tahun yang lalu nenek moyang kita terbaring di kubur sampai sekarang, malah sampai hari kiamat. Maka oleh karena itu hidup kita ini adalah sangat singkat sekali. Paling lama 100 tahun itu langka. 75 tahun jarang. Taruhlah umpamanya umur kita 75 tahun, karena doa panjang umur dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau umur 75 tahun 1 sampai 15 itu adalah masa akhir balik, tidak dihitung. Jadi sisanya 60 tahun. Kalau 60 tahun itu umur kita yang efektif. Jadi kalau sehari itu 24 jam, kita bagi 3, 8 jam
sebagian, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk ibadat, 8 jam untuk guring atau tidur, itu yang ideal. Nah, kalau 60 tahun itu 20 tahun kita untuk bekerja, jumlahnya 20 tahun untuk ibadat, 20 tahun kita untuk bekerja, untuk tidur, 20 tahun untuk tidur. Jadi 20 tahun itu adalah kita gunakan untuk beribadat, karena sehari itu 8 jam. Jadi kita gunakan semaksimal mungkin 8 tahun untuk ibadat. Kalau tidak ada bolong-bolongnya, nah apakah pantas 20 tahun sepanjang umur kita beribadat, kita hendak mendapat kebahagiaan yang kekal di akhirat nanti. Ibadat kita yang demikian singkat, asal-asalan pula, apalagi banyak bolong-bolongnya, untuk menebus kebahagiaan surga yang kekal dan abadi, tak pantas rasanya kalau tidak dengan rahmat Allah. Karena itu maka Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena kasih sayang Allah lah, maka hambanya dimasukkan ke dalam surga Jannatul Naim. Tentu karena dikasihinya dan mau menuruti segala perintahnya. Kalau hanya dengan ibadat saja menebus nikmat Allah di dunia ini kada cukup, apalagi untuk di dalam kubur yang lama, apalagi untuk hari akhirat. Nah, tak akan dapat menebus nikmat Allah. Kita berkedip mata pun, sekali kedip mata kada kau menebus ibadat kita nih dengan nikmat Allah itu. Mana lagi nikmat yang lain, seperti telinga kita dapat mendengar, seperti kita dapat bernapas, dan lain-lain sebagainya. Banyak nikmat-nikmat Allah kepada kita. Kalau dihitung-hitung dengan ibadah kita, tidak ada apa-apanya. Nah, maka oleh karena itu kasih sayang Allah inilah yang menyebabkan seseorang itu masuk surga. Jadi kita mencari kasih sayang Allah, cinta Allah. Karena itu warnailah seluruh aktivitas hidup kita ini dengan pengabdian kepada Allah, agar Allah cinta kepada kita. Hidup kita ini dengan penuh pengabdian kepada Allah Rabbul Alamin seluruhnya. Jadi bukan hanya 8 jam sehari, tapi 24 jam seharian sama laman kita warnai sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan surah Az-Zariyat ayat 5 tadi, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah kujadikan jin dan manusia kecuali akibat kejadiannya itu dia adalah menyembah kepadaku. Nah, untuk mewarnai aktivitas hidup kita ini menjadi ibadah sebagai ayat di atas, yakni kerja kita, tidur kita, bicara kita, jalan kita dan sebagainya, supaya bernilai ibadah sehingga hidup kita ini tidak rugi, sebagaimana firman Allah tersebut di atas. Kan kita sudah berjanji, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Nah, jadi itu ikrar kita, tapi kenyataannya bagaimana pelaksanaannya? Maka oleh karena itu warnailah hidup kita ini, bukan hanya 8 jam kita beribadat sebagai ibadah mahdhah, tapi harus seluruh hidup kita warnai dengan ibadah. Bagaimana caranya? Maka ada 6 cara. Cara yang pertama, supaya hidup kita ini termasuk ibadah, yakni setiap amal harus kita niatkan untuk ibadah. Kita bekerja untuk ibadah, cari nafkah untuk ibadah, niat untuk melakukan kewajiban kita, untuk makan kita, makan minum kita supaya kuat beribadah, beli baju pakaian, menutup aurat supaya dapat beribadah kepada Allah. Ya, sekecil apapun
kita niatkan untuk ibadah kepada Allah. Malah batuk kita pun, batuk kita itu kita batuk supaya lancar mengaji umpamanya, itu termasuk ibadah. Batuk kita itu berpahala. Kita batuk supaya lancar mengaji, jangan terserak-serak, maka termasuk ibadah. Bedaham pun ya, menagur kawan umpamanya supaya jangan lalai, itu juga termasuk ibadah. Kemudian lagi kita tidur juga termasuk ibadah. Kenapa? Sebab dengan tidur itu kita niatkan supaya nanti segar ketika bangun dan dapat melaksanakan ibadah. Kemudian lagi kita istirahat, beristirahat pun kita niatkan supaya nanti kuat melaksanakan ibadah. Jadi semuanya masuk ibadah karena sudah dipasang niat terlebih dahulu. Tapi kalau niat lain, umpamanya bedaham, ya, umpamanya untuk menarik perhatian lawan jenis, untuk menarik perhatian si rambut panjang atau si patok habang, nah itu tidak termasuk ibadah, itu masuk dunia. Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niat. Dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang apa yang diniatkannya, hadis Bukhari Muslim. Nah, jadi kita masuk ke masjid ini pun kalau kita berniat i'tikaf di masjid, jadi duduk kita itu sudah berpahala walaupun kada beribadat, kada sembahyang umpamanya, kada mengaji, kita duduk saja masuk ibadat asal kita berniat kita masuk masjid untuk beriktikaf di masjid. Jadi semuanya itu akan termasuk ibadah. Nah, jadi yang kedua, supaya amal kita ini termasuk ibadah, tidak bertentangan dengan kebenaran. Jadi upayakan pekerjaan kita itu masuk ibadah. Jadi biar niat ibadah kalau bertentangan dengan kebenaran tidak akan masuk ibadah. Umpamanya kita salat tapi baju cuntanan yang dipakai, nah salatnya itu tidak termasuk ibadah, kada berpahala. Atau umpamanya naik haji dengan duit korupsi, nah hajinya itu tidak haji mabrur tapi haji mardud, haji yang ditolak. Kenapa? Karena tidak termasuk ibadah, karena bertentangan dengan kebenaran. Atau kita berjalan umpamanya di jalan raya, kita berjalan kan sebelah kanan, nah kita berjalan sebelah kanan menyongsong arus, maksudnya kan sebelah kiri kita berjalan sebelah kiri, kayak kita sebelah kanan menyongsong arus, artinya tidak mentaati peraturan lalu lintas atau menabrak lampu merah, itu tidak termasuk ibadah, malah berdosa. Karena apa? Karena mengambil hak orang lain. Jadi yang kedua, tidak bertentangan dengan kebenaran. Yang ketiga adalah keteraturan, teratur, kerapian. Kita bekerja apa saja harus teratur, rapi, kada sembrono. Umpamanya kita disuruh mengetik surat tapi asal-asalan, banyak salahnya, lalu bukan saja termasuk ibadah walaupun berniat ibadah, tapi malah tidak termasuk ibadah, malah bosnya marah karena banyak salahnya mengetik surat. Tapi kalau kita bekerja dengan baik, walaupun kelihatannya pekerjaan dunia, tapi kita kerjakan dengan sebaik mungkin, mengetik surat dengan rapi, bosnya senang, suka, maka dapat pahala karena niat ibadah. Kemudian daripada itu juga bosnya bisa menggaji 2 kali sebulan karena senang lawan pesuruhnya nang rajin bekerja dengan baik. Yang keempat, supaya termasuk ibadah pekerjaan kita tidak mengganggu orang lain. Jadi pekerjaan ibadah seperti mengaji kan ibadah, tapi mengganggu orang lain tengah malam dan di hari satu mengaji mengganggu orang guring, itu namanya adalah menyakiti orang, tidak termasuk ibadah.
malah mengganggu orang yang sedang istirahat. Jadi janganlah mencari kebahagiaan diri atas penderitaan orang lain, tapi carilah kebahagiaan dengan tidak mengganggu orang lain. Yang kelima, tidak meninggalkan tugas pokok. Misalnya tugas pokok kita adalah melayani masyarakat, lalu ditinggalkannya hendak salat sunat jar ke masjid atau ke musala, padahal orang menunggu layanannya itu antre. Nah, salatnya itu tidak mendapat pahala sebab tidak termasuk ibadah. Syarat termasuk ibadah adalah tidak mengganggu orang lain. Jadi kalau sudah kita layani masyarakat, sudah selesai, malah waktu istirahat misalnya silahkan hendak salat, ada apa-apa, karena tidak mengganggu orang lain, tidak meninggalkan tugas pokok. Jadi kerjakanlah kewajiban dengan sebaik-baiknya. Sama dengan puasa 6 dikerjakan, tapi keadaan belum selesai, keadaan Ramadan, maka kada hasil puasa 6-nya. Harus yang wajib dulu puasa 6, baru puasa puasa keadaan Ramadan, baru puasa 6 hari di bulan Syawal. Sama dengan salat tarawih, Isya belum, kada sampai Isya, orang di masjid sudah mulai salat tarawih, 4 aja salat tarawih. Karena Isya udah kada sah salat tarawihnya. Kenapa? Karena gawean pokok ditinggalkan, yakni tugas pokok salat Isya dahulu, baru salat tarawih. Jadi tidak meninggalkan tugas pokok. Kemudian lagi yang keenam, ini yang terakhir, supaya termasuk ibadah, setiap pekerjaan yang baik harus dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rasul bersabda, kullu amrin dibalin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap pekerjaan yang baik jika tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan itu terputus dari keberkatan Allah. Jadi Islam mengajarkan agar kita mengawali aktivitas kita sehari-hari dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Salah satu doa yang diajarkan Nabi tentang pentingnya Bismillah, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada satupun yang membahayakan di bumi maupun di langit. Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan penuh penghayatan dan kepasrahan kepada Allah, maka Allah akan memberikan perlindungan, keamanan kepada kita dari segala sesuatu yang memudaratkan, baik yang di langit ataupun yang di bumi. Tapi kalau kita baca Bismillah hanya di lisan saja tanpa diikuti dengan keyakinan akan pertolongan Allah, maka Bismillah tidak ada pengaruhnya apa-apa. Ini fi zanni abdi, aku tergantung pada persangkaan hambaku, kata Allah. Maka seorang dokter psikiater di Medan, namanya Dr. Alim, menulis dalam sebuah buku yang berjudul Keampuhan Bismillahirrahmanirrahim. Buku itu berisi tidak kurang daripada 40 pengalaman sang dokter tentang kehebatan Bismillah. Jadi baca Bismillahirrahmanirrahim bukan bermaksud menjadikan bacaan Bismillah itu sebagai jimat, bukan. Tapi adalah Bismillahirrahmanirrahim kita baca dengan penuh penghayatan untuk melaksanakan ajaran Rasulullah dalam sabdanya tadi. Lalu di dalam buku itu diceritakan ada seorang yang menderita alergi mie. Seorang pegawai perusahaan yang bertugas di lapangan, supaya cepat makan dia membeli mie. Lalu mie itu mudah memasaknya dengan air panas dan murah. Tapi pada akhir-akhirnya dia karena alergi mie, awak gatal-gatal bila makan mie. Lalu dia berobat kepada dokter, diberi obat alergi, tapi makan mie kayak itu pulang umpat pulang. Akhirnya datang pada Dokter Alim tadi.
datang pada dokter alim. Jadi oleh dokter alim diobati dengan secara imajinasi. Jadi ujar dokter alim, coba pejamkan mata saudara. Pejamkan mata saudara. Bayangkan saudara makan mie satu mangkuk dengan lahapnya. Ya sudah. Lalu setelah dibuka mata timbul gatal di awak. Padahal kada makan mie, hanya bayangan saja membayangkan kita makan mie sudah timbul gatalan di awak. Nah, jadi ujar dokter alim, berarti saudara ini adalah psikologi. Jadi gangguan psikologi bukan karena mie. Sebab mie ini makanan yang halal, kada mungkin menemukan mudarat kepada kita. Nah, coba lagi, besok datang. Coba saudara baca bismillahirrahmanirrahim, lalu bayangkan saudara makan mie lagi dengan semangkuk, dengan lahap. Dicoba pejamkan mata, lalu membayangkan makan mie satu mangkuk, tapi dimulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Dibuka mata, kada gatal lagi awak, kada gatal lagi. Nah, berarti itu ada psikologi. Kemudian yang ketiga, lalu mie sungguhan, disuguhkan satu mangkuk, baca bismillahirrahmanirrahim dengan penuh penghayatan, minta pertolongan kepada Allah. Semuanya tidak menimbulkan kemudaratan yang di langit dan di bumi kalau kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Coba silahkan setelah baca bismillahirrahmanirrahim, lalu makan mie samangkok, tahap kada gatal lagi awak. Jadi hilang, tidak terasa gatal lagi. Nah, inilah pengalaman dokter alim mengobati orang dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi keampuhan bismillahirrahmanirrahim. Ada 40 macam pengalaman beliau. Ada lagi orang yang yang alergi makan durian dan rambutan, maka timbul penyakit darah, gula darah, diabetes. Lalu dicoba lagi dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, makan rambutan, makan durian, akhirnya ada lagi timbul gula darah. Yang diukur gula darah stabil. Ada lagi sepasang suami istri karena penyakit rematik, kadakawa karena banyak sedikit saja ngilu tulang-tulang nih nah, rasa rakai tulang, rematiknya banget. Lalu berobat lawan dokter alim tadi. Ya, sama seperti yang pertama tadi mengobatinya. Jadi yang ketiga suruh baca bismillahirrahmanirrahim dengan penuh keyakinan, lalu cobalah berwudu dengan air yang dingin. Ternyata tidak ada lagi rematiknya. Jadi karena pengaruh kejiwaan. Nah, jadi berdasarkan pengalaman tersebut di atas, setelah membaca buku berisi tidak kurang daripada 40 pengalaman sang dokter alim tadi tentang kehebatan membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya sendiri alergi bertahun-tahun sudah tidak dapat makan udang. Kalau makan udang gatal talingannya nah. Sampai ke mata-mata gatalnya. Bertahun-tahun kada wani makan udang. Demikian juga makan amping, belinju, ujar kita belinju, keripik belinju. Kalau makan amping itu gatal di belakang ini gatalan. Nah, lalu setelah membaca buku ini 40 pengalaman dokter alim tentang kehebatan bacaan bismillahirrahmanirrahim, lalu ulun coba ulun baca bismillahirrahmanirrahim, ulun makan udang sekali, 2 kali, 3 kali kada gatal, akhirnya makan sebanyak-banyaknya kada gatal, hampir gatal. Itu kehebatan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lagi makan emping, ulun makan emping habis parak setengah gelas, kada gatal lagi awak, di belakang ini kada gatal lagi sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi karena kita membaca bismillahirrahmanirrahim tidak akan memberi mudarat nang di langit dan di bumi. Alhamdulillahilladzi. Jadi kalau kita membaca bismillahirrahmanirrahim, la yadhurru ma'asmihi sambil arti walapis sama,
tidak akan memberi mudarat nang di langit dan di bumi. Nah, semuanya akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada pokok masalah, karena itu mulailah kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari, baik makan, minum, berpakaian, berangkat kerja, buka toko, mulai menulis, menyalakan komputer, membuka HP dan sebagainya, mulailah dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, agar pekerjaan itu kita berberkat dan sekaligus pekerjaan itu menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian supaya amal kita itu, amal setiap hari itu menjadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau ibadah mahdhah hanya 8 jam aja sehari, itu pun kalau full, tidak ada bolong-bolongnya. Tapi kalau ibadah yang lain, ibadah muamalah misalnya sampai 24 jam, termasuk tidur pun kita supaya termasuk ibadah, maka ada 6 cara tadi. Yang pertama, setiap amal didahului dengan niat ibadah kepada Allah. Yang kedua, tidak bertentangan dengan kebenaran. Kemudian kita bekerja dengan teratur rapi, tidak sembrono. Kemudian yang keempat, tidak merugikan orang lain. Yang kelima, tidak meninggalkan tugas pokok. Yang keenam, awalilah setiap perbuatan kita dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sehingga amal kita selain daripada berberkat juga menjadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikianlah apa yang disampaikan. Setiap amal tergantung niat. Niat terletak di dalam hati. Kalau kita sudah sepakat, mari acara ini akan segera kita akhiri dengan ucapan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tahassana wa tadarruana wa ta'budana wa khiratina wa taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.